Halo teman-teman semua, kali ini kita itu akan membahas blok 3, yaitu keterangan perumahan, di mana keterangan perumahan ini adalah salah satu kuesioner yang harus diisi oleh petugas PPL ya. Nah, langsung saja. Nah, sebelum kita melanjutkan ke blok 3, di sini ada keterangan. Nah, jika ya di sini menuliskan kuesioner yang digunakan pada kotak yang tersedia pada sudut kanan atas halaman pertama, yaitu kuesioner Reksoseka. Satu set Reksoseka tersedia untuk 5 anggota keluarga ya. Jadi satu set Reksosek 22K ini adalah hanya berisi untuk anggota keluarga 5 yang berjumlah 5 orang ya. Nah, di sini ketika memang teman-teman menemukan jumlah anggota keluarga, satu kepala keluarga yang jumlah anggotanya lebih dari 5 orang, itu ada tambahan kuesioner dengan format yang sama, yaitu Reksosek 22K ya. Jadi nanti si format tersebut yang tambahan itu diselipkan ke dalam format Reksosek 22K yang pertama ya, jadi nanti digabung. Nah, kemudian di sini misalnya ini ada contoh nih teman-teman ya, ada contoh pengisian. Keluarga Pak Sunarjo memiliki 7 anggota keluarga, maka contoh penulisan pada kuesioner adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini yang pertama kepala keluarga, kemudian mungkin ini istrinya ya, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh ya. Jadi jelas ya, ini nanti yang tambahan ini nanti diselipkan ke dalam format Reksosek yang pertama. Nah, jadi ternyata di blok 3 ini adalah bertujuan untuk mencatat kondisi perumahan keluarga yang didata dalam registrasi sosial ekonomi. Keterangan rumah yang dimaksud adalah keterangan perumahan yang ditempati pada saat pendataan. Nah, jelas teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama adalah untuk pertanyaan 301A. Di sini adalah ada status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati. Di sini ada pilihannya ya. Ada milik sendiri, kemudian kontrak atau sewa, kemudian beban sewa atau bebas sewa, kemudian dinas, dan 5 lainnya. Nah, di sini ada keterangan. Untuk kode 1 milik sendiri, yaitu merupakan milik kepala keluarga atau salah seorang anggota keluarga. Jadi misalnya Pak Sunarjo tadi adalah memiliki rumah. Nah, kemudian rumah tersebut milik Pak Sunarjo, berarti keterangannya adalah milik sendiri ya. Kemudian ada kontrak. Nah, kontrak di sini adalah pengertiannya disewa dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak ya. Jelas ya. Jadi kalau misalkan kontrak misalkan 1 tahun misalkan ya. Kemudian yang ketiga adalah sewa ya. Pembayaran sewa teratur dalam dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu ya. Jadi jangka panjang. Kalau kontrak kan dalam jangka waktu tertentu, kalau ini sewa terus menerus tanpa batas waktu tertentu. Kemudian bebas sewa di sini adalah diperoleh dari pihak lain, baik famili atau bukan famili, orang tua yang tinggal di tempat lain ya, itu, dan ditempati tanpa mengeluarkan pembayaran ataupun pembiayaan apapun. Jelas ya teman-teman ya. Jadi untuk bebas sewa ini didapatkan baik dari anggota keluarga ataupun dari orang lain ya, dengan catatan tidak mengeluarkan pembayaran ataupun pembiayaan apapun. Nah, di sini untuk dinas, yaitu bangunan atau tanah dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi atau perusahaan berbadan hukum tempat bekerja salah satu anggota rumah tangga, baik dengan membayar sewa maupun tidak. Jelas teman-teman ya. Nah, untuk yang lainnya ini misalnya rumah tanah adat ya. Itu. Jelas ya untuk pertanyaan 301A ini. Kemudian ada lagi untuk poin B, jika 301A berkode 1, kemudian di sini ada jenis, misalkan nih
berkode 1 tadi kan milik sendiri. Nah, jenisnya itu apa? Ya, apakah SHM atas nama anggota keluarga sampai kepada surat lainnya berupa girik atau letter C ya. Nah, kemudian kalau misalkan tidak punya sama sekali ketika wawancara itu dikasih kode 6 ya. Tuh, jelas teman-teman ya. Ini ada contoh salah satu surat ataupun sertifikat tanah. Kemudian untuk pertanyaan 302 di sini jelas teman-teman ya. Untuk pertanyaan 302 di sini adalah luas lantai bangunan tempat tinggal. Jadi teman-teman bisa menanyakan kepada responden berapa luas lantai bangunan tempat tinggal ya. Tuh.